Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali ini menyapa selamat hari Minggu. Kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan atas kehidupan kita, sehingga kita bisa berjumpa kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Bagi sebagian orang Kristen, maksud dan tujuan ke gereja tentulah ingin mencari Tuhan. Dan bukan hanya sebagian, itu memang merupakan harapan. Sebenarnya apa yang kita cari di gereja, yaitu Tuhan sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kita, adalah bagaimana supaya kehidupan kita berubah di hadapan Tuhan. Karena gereja kita bukan saja beribadah kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sikap kita sebenarnya ketika kita berhadapan dengan Tuhan di gereja? Banyak orang Kristen juga yang merasa sudah beribadah di gereja, tetapi sebenarnya akibat dari perjumpaan dia dengan Tuhan, mengalami Tuhan di gereja adalah kehidupan yang diubahkan. Mengapa banyak orang yang keluar masuk gereja tetapi hidupnya tidaklah berubah, tetap sama? Seharusnya di gereja adalah tempat untuk kita memperbaiki karakter, moral, dan semua bentuk yang disebut dengan iman dan kerohanian. Seharusnya kita semakin hari semakin berubah menuju ke arah yang lebih baik, menuju ke arah yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita di gereja, bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Hari ini mari kita mau belajar sikap kita di hadapan Tuhan melalui peristiwa perumpamaan Tuhan Yesus yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pecina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebegitu jauh kita membaca firman Tuhan mengenai dua orang yang datang ke bait Allah untuk beribadah atau untuk berdoa. Yang pertama adalah orang Farisi dan yang kedua pemungut cukai. Dua orang ini menggambarkan dua sikap menghadap Tuhan di tempat ibadah. Ingatlah bahwa bait Allah itu adalah gambaran atau representasi dari kehadiran Tuhan. Orang yang pergi ke bait Allah tentu adalah memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan ketika di dalam bait Allah dan berhadapan dengan Tuhan, sikap manakah yang sebenarnya
sedang kita jalani? Apakah seperti orang Farisi atau seperti pemungut cukai? Kita melihat dari sisi orang Farisi dahulu. Orang Farisi adalah orang yang saleh, orang yang taat beragama, dan orang yang secara moralitas baik di hadapan manusia. Di dalam doanya, orang ini berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur. Aku bukan seperti semua orang yang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, aku bukan pemungut cukai. Dan aku sudah memberikan 1/10 dari penghasilanku, aku pun berpuasa 2 kali seminggu." Apa yang salah dalam diri orang Farisi ini sehingga Yesus berkata orang itu tidak dibenarkan Allah? Bagi banyak orang, tanpa kita sadari, ketika kita datang ke gereja atau menghadap Tuhan, kita berlaku seperti orang Farisi. Kesalahan orang Farisi ini adalah dia membandingkan kebenaran, kesalehan, kebaikan dirinya dengan orang lain. Dia tidak tahu ataupun dia tidak menyadari ketika di bait Allah, dia sedang berurusan dengan Tuhan Allah yang Maha Suci. Harusnya di bait Allah atau di gereja atau di ibadah, orang-orang itu berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan berurusan dengan Tuhan. Tetapi orang Farisi ini tidak. Dia datang ke bait Allah dan dia memamerkan kesalehannya, kebaikannya, kebenarannya dibandingkan dengan pemungut cukai. Itu sebabnya Yesus menutup perumpamaannya berkata, orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Inilah gambaran orang Farisi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada di bait Allah, kita harusnya menyadari kita berurusan dengan Tuhan yang Maha Suci. Kesucian Tuhan itu seharusnya menerangi semua noda kejahatan, kefasikan, dosa, pelanggaran, kesalahan dalam diri kita. Tidak ada tempat sebenarnya untuk membanggakan kesalehan dan kebenaran diri kita. Begitu banyak orang yang datang ke gereja beribadah, sebenarnya dia tidak berhadapan dan menjumpai Tuhan. Dia sedang membandingkan kebaikan dan kebenaran dirinya dengan orang lain, sehingga dia tidak mengalami apa yang disebut dengan dibenarkan Allah. Orang yang seperti ini, yang tidak menyadari kekeliruan kesalahannya, melainkan dia menganggap diri lebih baik dan lebih benar daripada orang lain, tidak akan pernah mengoreksi dirinya. Orang yang tidak berurusan dan berhadapan langsung dengan Tuhan tidak akan pernah berubah hidupnya. Walaupun dia keluar masuk gereja, rajin beribadah, tetapi dia tidak berurusan dengan Tuhan tentang keberadaan kehidupan yang sebenarnya, dia tidak akan mengalami perubahan. Dia tetap seperti kebenaran yang sudah dia yakini. Orang yang seperti ini adalah orang yang sombong, dan orang yang sombong tidak mungkin akan berubah, tidak mungkin mau diubah. Sebaliknya, hal yang kedua yang kita pelajari adalah dari pemungut cukai. Pemungut cukai disebut oleh orang-orang Yahudi sebagai orang berdosa. Mengapa disebut orang berdosa? Karena pemungut cukai ini adalah orang yang bekerja sama dengan penjajah. Pada waktu itu bangsa Romawi. Pemungut cukai ini juga tega menindas sesama bangsanya dengan menariki cukai atau pajak. Dan bahkan pemungut cukai kadang melebihkan atau berlaku curang terhadap jumlah pajak yang harus disetorkan.
Jadi di mata banyak orang, pemungut cukai adalah musuh dan orang yang berdosa. Tapi di tengah-tengah kerinduan hatinya yang paling dalam di hadapan Tuhan, orang ini datang dengan suatu ungkapan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa." Kalau pemungut cukai dia membandingkan dirinya di hadapan kesucian Tuhan, dan dia mengaku, "Kasihanilah aku, orang berdosa." Tetapi orang Farisi tidak. Orang Farisi dia tidak mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Orang yang seperti pemungut cukai ketika dia menyadari keberadaan hidupnya di hadapan Tuhan adalah orang yang rela untuk diubah Tuhan. Karena dia tahu sebagai orang yang berdosa, terang Tuhan, kesucian dan kebenaran Tuhan mampu untuk membuat dia tahu apa yang harus dia perbaiki. Sehingga Alkitab mengatakan orang itu dibenarkan oleh Allah. Nah, kedatangan Tuhan Yesus seperti yang Tuhan Yesus ibaratkan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa. Dari dua hal ini, maka jelas kalau kita berlaku seperti orang Farisi, menganggap kita tidak ada masalah, menganggap kita sudah benar di hadapan Tuhan, maka perubahan, pengobatan oleh tabib rohani yaitu Tuhan Yesus tidak berlaku lagi. Karena kita sudah merasa sudah benar. Sebaliknya, kalau kita berlaku seperti pemungut cukai, "Tuhan, aku orang berdosa," maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Sehingga orang yang rendah hati di hadapan Tuhan adalah orang yang siap untuk dibentuk Tuhan. Pembenaran Tuhan atas orang pemungut cukai ini adalah mau untuk diarahkan Tuhan, mau untuk dibentuk Tuhan, supaya menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah kita di hadapan Tuhan? Ketika kita berurusan dengan Tuhan, entahkah kita di gereja, entahkah kita dalam doa pribadi, adakah kebanggaan dan kesombongan, seolah-olah kita benar di hadapan Tuhan ada dalam diri kita? Atau sebaliknya, kita seperti pemungut cukai ketika kita berurusan dan berjumpa dengan Tuhan, kesuciannya itu menelanjangi semua kesalahan, dosa, dan pemberontakan serta kejahatan kita. Dan kalau kita menyadari seperti pemungut cukai ini, maka tangan Tuhan, dokter di atas segala dokter, akan memperbaiki karakter kita. Ada hal-hal yang perlu dirubah, ada hal-hal yang perlu diperbaiki tentang kesuciannya, tentang kesalehan kita, tentang kemurahan hati, kasih, kesetiaan, pengendalian diri, dan semuanya itu adalah bentuk proses pengubahan Tuhan supaya kita menjadi mulia di hadapan Tuhan. Sebaliknya, jika kita merasa diri kita sudah baik, maka kita tidak perlu lagi proses pembentukan dan perubahan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari, "Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa," seharusnya kita mau membuka diri kepada Tuhan, supaya ketika di hadapan Tuhan nanti, pengadilan Tuhan akan digelar, kita tidak ada yang kita sembunyikan. Sebaiknya kita berurusan sekarang, membereskan sekarang, daripada kita sudah terlambat. Pengadilan Tuhan nanti akan membuka semua keberadaan kita. Apakah kita orang yang seperti pemungut cukai, ataukah seperti orang Farisi? Sekali lagi, orang Farisi adalah memiliki kesalehan yang palsu, dan di hadapan Tuhan, orang Farisi adalah orang yang memiliki kesalehan dan kebenaran yang palsu. Harusnya kita mengukur kesalehan, kesucian kita
dengan kesucian dan kebenaran Tuhan, bukan menurut perbandingan diri kita dengan orang lain. Dan orang yang berjumpa dan mengalami Tuhan, berurusan dengan Tuhan, pastilah hidupnya akan diubahkan. Orang yang seperti ini akan berjalan terus hari lepas hari, berjalan dalam proses pembentukan Tuhan. Tabib itu akan menyembuhkan orang yang sakit. Dan kalau kita tahu diri kita sedang sakit, sakit karakter, sakit moralitas kita, maka Tuhan akan menyembuhkan, akan memulihkan kita, sehingga kita menjadi orang yang sehat di matanya, menjadi orang yang dibenarkan Allah. Dan akibat dari pembenaran Allah, Bapak Ibu Saudara, akan ada damai sejahtera. Sejauh manakah kita berjumpa dan berurusan dengan Tuhan? Apakah kita mendapatkan pembenaran dari Allah? Ataukah ketika kita datang ke gereja, keluar dan masuk gereja, kita tidak mengalami pembenaran Allah? Akibat dari tidak ada pembenaran Allah, maka yang terjadi adalah kehidupan kita tidak ada perubahan, kehidupan kita tidak ada damai sejahtera. Ketika kita tidak ada perubahan, maka kehidupan kekristenan kita akan sia-sia. Kita tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah, tidak akan pernah menjadi lebih baik, karena memang kita tidak mau diubah, karena kita sudah merasa sudah benar, sudah lebih baik, sudah lebih saleh daripada orang lain. Dan ini adalah ciri orang yang meninggikan diri. Dan ingatlah, Allah menentang orang yang sombong dan mengasihani orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini kita mau mengevaluasi diri. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, sebaiknya kita mengakui, Tuhan, layakkanlah aku di hadapan. Engkau yang maha suci, Engkau yang maha mengetahui. Aku tahu tidak ada yang aku sembunyikan, semuanya telanjang di mataku. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang rela untuk dibentuk. Orang yang seperti pemungut cukai adalah orang yang pulang membawa damai sejahtera, karena dia mengalami pembenaran yang datang dari Allah. Tanpa pengakuan dosa, tanpa dia menyadari kesalahannya, tidak mungkin ada pengampunan dosa dan tidak akan ada pembenaran dari Allah. Itulah sebabnya, baiklah ketika kita datang kepada Tuhan, akuilah keberadaan kita, bahwa kita adalah orang yang perlu tabib yang agung, dokter di atas segala dokter. Karakter kita tidak benar dan tidak baik. Kita perlu pembentukan, penyucian, pembenaran dari Allah yang Maha Suci.